Hai Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. Kita general reading, pembacaan cinta, hubungan asmara. Ini tidak akan 100% cocok untuk setiap Leo karena energinya kolektif. Sifatnya juga bisa kebolak-balik, vice versa, ketuker-tuker ya. Dan tidak hanya fokus apakah ini untuk single atau yang couple. Karena kalau kita bicara tentang pertemuan, ini bisa ketemu dengan siapa aja kan, di sosok yang seperti apa dan apa yang perlu kamu dengar dari dia. Jika kamu ingin personal reading, silakan chat saja adminnya. Ada paket-paket berbayar yang bisa kamu pilih melalui katalog. Oke, Leo. Ada The Golden Mirror. Ada The Swords and Rose. Dan ada The Grim Reaper. Di bagian bawah kartu, Hand of Cards. Leo, seseorang ini dan mungkin kamu juga sangat suka loh nonton atau lihat konten-konten atau mungkin juga pencerahan yang terkait dengan kehidupan dari pembacaan kartu. Saya lihat begitu. Kemudian saya merasakan di sini ada semacam sebuah ketidakpastian ya. Sebuah ketidakpastian. Selain kamu dengan dia ini koneksinya sama-sama suka dengan pembacaan kartu, saya juga melihat ada seseorang yang sangat berani mengambil resiko. Ini bisa saja kamu, bisa saja dia. Dengan adanya The Golden Mirror, dia ini sangat suka loh show off ke kamu, cari perhatian ke kamu, menunjukkan kelebihannya dia, gitu loh. Orang yang cukup narsis saya lihat, oke. Tetapi kenarsisannya itu juga saya merasakan lebih condong juga ke arah egoisnya dia, egonya dia. Saya rasakan, pokoknya harus jadi pusat perhatian lah. Dia orang yang seperti itu. Saya melihat kebenaran, saya melihat ya meskipun dia ego, meskipun dia selalu ingin diperhatikan, dia show off ke kamu misalnya. Saya rasakan ada sesuatu dalam hatinya yang ingin dia nyatakan. Ada kebenaran yang sebenarnya dia ingin ungkapkan dengan tulus, dengan jujur, dengan jelas gitu. Tetapi dia semacam tertahan karena ada The Grim Reaper. Dia semacam tertahan. Ada sesuatu yang membuat dia menahan diri untuk nggak ngomong apa-apa ke kamu soal perasaannya, karena ada rasa takut ya. Rasa takut. Apakah ini kalian pernah terkoneksi di periode sebelumnya, di hubungan sebelumnya, dan kamu kecewa sama dia, kamu marah sama dia, kemudian dia bisa untuk memperbaiki hubungan, dia memunculkan bahwa dia sudah berubah sekarang, tetapi dia kayak masih takut sih. Cuman nggak tahu ya. Kita lihat lebih jauh deh situasinya, karena Hand of Cards ini saya lihat dia mengambil langkah yang penuh dengan resiko. Oke, kita coba cek. Six of Pentacles. Oke, Nine of Pentacles. Oke, Six of Cups. Ada Three of Cups. Oke. Four of Cups. Ya. Udah mulai kebaca sih di sini ya, The Devil. Lalu kartu yang terakhir ada Ace of Wands. Iya, saya lihat orang ini memang dulunya pernah mengecewakan kamu. Mungkin Leo, kamu pernah nyatain cinta ke dia, tapi dia nolak gitu ya. Dia menolak. Mungkin bisa saja nggak sempat jadian, atau bisa juga sempat jadian. Kalau yang untuk nggak sempat jadian, saya rasakan gini. Dia itu, dia pergi jauh. The Chariot. Dia berkorban banyak sama kamu mungkin, atau sebaliknya, kamu yang berkorban banyak sama dia. Karena saya melihat ada Six of Pentacles dan ada Nine of Pentacles. Intinya setiap
keinginannya dia, ini kamu turuti, kamu penuhi. Itu yang saya lihat. Dia mau A, kamu menuruti. Dia mau B, kamu menuruti. Kamu banyak berkorban buat dia gitu loh. Tetapi di sisi lain ternyata dia memasukkan orang ketiga nih. Ada hubungan cinta segitiga antara kamu, dia, dengan seseorang. Nah, saya melihat mungkin orang ketiga itu adalah mantannya dia, mantan terindahnya dia, sehingga dia nggak bisa move on, kayak gitu ya. Nah, ketika itu kamu memilih untuk meninggalkan dia. Bisa jadi ini belum jadian aja dia udah menempatkan situasi di hubungan lain gitu. Dia merasa deket sama mantannya, itu nggak apa-apa, tapi kamu nggak punya prinsip yang seperti itu. Akhirnya kamu yang pergi, kamu yang meninggalkan dia. Hubungan kalian yang nggak sempat jadian itu akhirnya selesai. Maksudnya kamu pergi pun dia juga nggak mempertahankan kamu dengan adanya Four of Cups ini. Dia cuma ngelihat aja. Kenapa? Karena dia masih terikat dengan seseorang yang dia masih mengharapin mantannya tadi gitu loh. Tetapi lambat laun saya melihat ada energi The Devil dan ada energi Ace of Wands. Dia baru menyadari bahwa dia sebenarnya sudah terikat sama kamu. Dan Ace of Wands ini dia kepikiran banget di 2023 ini bakal datang kepada kamu. Iya, The Chariot. Setelah kamu pergi dari dia, dia yang mengejar kamu. Dia yang datang kepada kamu. Saya nggak tahu bagaimana situasi dan kondisi kamu sekarang ya. Kamu sesuaikan bagaimana ini bisa resonate untuk kamu. Kita lihat ciri-ciri dan karakter orang ini. Leo, Queen of Cups. Dia sangat mengharapkan cinta kamu. Dia orang yang sayang banget sama kamu, tetapi dia saya lihat juga orang yang penuh dengan gombalitas dan gombalisme. Kayak gitu ya. Ini energinya dia. Temperance. Dia orang yang sabar sebenarnya. Dia itu secara emosi dia nggak gampang marah loh. Ya, kalau kamu marah, kamu emosi, dia tuh nggak pernah marah bahkan saya lihat. Apalagi Queen of Cups ini dia sangat bisa menekan emosinya dia. Cuman nggak tahu kenapa dia ini kok gampang banget jatuh cinta gitu ya. Gampang banget suka sama orang, gampang banget perhatian. Mungkin karena dia orang yang penuh dengan kasih sayang. Oke, dia orang yang sangat sabar, dia orang yang sangat stabil secara emosional. Kita coba lihat apalagi karakternya dia. The Fool, cuek, orangnya cuek. Dia nggak peduli omongan orang lain. Oke, dia nggak peduli omongan orang lain. Seseorang ini juga kadang-kadang dia ceroboh, masa bodoh lah kayak gitu. Ada sisi-sisinya dia. Dia orang yang suka berpetualang memang saya lihat ya. Dia suka datang ke tempat-tempat yang belum pernah dia kunjungin. Dia suka traveling, mungkin seperti itu. Satu lagi, King of Pentacles. Oh iya. Dia orang yang hidupnya berkecukupan. Bisa jadi dia memang memanjakan kamu dulunya, ngasih kamu banyak hadiah, pokoknya apa yang kamu mau dia kasih. Bisa jadi seperti itu. Dia banyak duit, hidupnya mapan. Oke. Dan di energi Nine of Wands ini saya lihat memang banyak yang ngedeketin dia. Dia ini selalu jadi pusat perhatian saya lihat. Karena dia orang yang narsis di sini ya. Leo, kita lihat apa yang perlu kamu dengar dari dia. Apa yang pengen dia katakan sama kamu. Kita coba cek. Oh, give thanks for the blessing of love soon to come your way. Ya, narsisnya dia nih yang mengatakan bahwa kamu mesti bersyukur Leo karena dia datang kembali kepada kamu dengan cinta. Wais, ya kan? Karena katanya dia, kamu pantas untuk memiliki dan kamu pantas untuk mendapatkan cinta yang tulus dari dia. Katanya dia begitu. Ya terserah. Kan saya bilang tadi dia penuh dengan gombalisme. Leo, kita lihat lagi. Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. Ya, ini kata-katanya dia ke kamu ya. Pejamkan matamu dan katakan bahwa kamu pantas untuk mendapatkan kebahagiaan. Dimana which is kebahagiaannya kamu itu adalah datangnya dia. Katanya begitu. Satu lagi, playfulness. Wow, playfulness again and again. Tertawa itu adalah
penyembuhan yang cukup bagus, terapi yang cukup bagus. Bersenang-senang bersama-sama dan ingat bahwa cinta itu adalah penyembuh yang terbaik. Saya nggak yakin dia akan serius sama kamu Leo di 2023 ini, tetapi dia mengatakan ini, kebahagiaan. Dia berjanji untuk memberikan kebahagiaan. Dia akan menyenangkan kamu, ya kan? Have some fun together, kayak gitu. Karena jika beberapa Leo merasa terluka atau kecewa dengan urusan cintanya, dia, orang ini yang ketemu kamu ini akan membawa cinta untuk menyembuhkan. Let there be closeness between you, but always give each other space. Dia tetap meminta ada privacy. Agak susah juga ya kalau begitu ya. Universe kasih pesan apa untuk Leo terkait energi ini? Leo, pesan untuk Leo. Back to what you love. Tanyakan pada dirimu sendiri Leo. Evaluasi dan cari jawabannya dalam hati kamu. Apakah memang orang seperti ini yang kamu inginkan untuk ada di hidupmu? Apakah kamu memang menginginkan orang ini atau tidak? Karena sudah jelas orang ini menawarkan kembali ya. I love you. Waduh. Ini adalah sebuah kata-kata yang luar biasa kuat. Khawatirnya ketika Leo, kamu mendapatkan kata-kata I love you dari seseorang ini, kamu udah klepek-klepek, udah nggak berdaya. Tapi semua tergantung dari diri kamu sendiri. Sekali lagi tanyakan dalam hatimu, love endures. Love does not give up or lose faith. Love is hopeful and withstand every situation. Ya, memang kalau sudah cinta itu nggak akan menyerah ya. Mungkin di sini universe ingin menyampaikan pada beberapa Leo jika dia datang, kasih tes aja gitu loh. Karena dengan ngetes seseorang yang datang ini, ya kan, mungkin saja kamu bisa berharap dia serius sama kamu. Karena kalau orang udah cinta itu dia akan memperjuangkan, dia akan benar-benar mempertahankan. Karena di situasi sebelumnya kan kamu meninggalkan dia dan dia diam aja, dia nggak mempertahankan gitu kan. Dia masih asik dengan hubungan dengan mantannya kayak gitu misalnya. Nah, ini pesan dari universe untuk kamu. Leo, ambil sisi positifnya aja. Take bagaimana ini bisa resonate dan relate sama kehidupan kamu. Jangan lupa dibantu like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Kita ketemu di energi yang lain. Bye-bye Leo.